Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Kemudian, solawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, para pendengar dimanapun berada, adapun dalam video kali ini yaitu berkaitan dengan tafsir ayat ekonomi dan sosial, atau lebih tepatnya peta konsep tafsir ayat ekonomi dan sosial. Sebagaimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen kami tercinta Bapak Sodikin MA dalam mata kuliah tafsir ayat-ayat ekonomi dan sosial. Baiklah teman-teman sekalian, adapun yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan yang pertama bab 1 yaitu ayat-ayat tentang manusia sebagai homo economicus, kemudian bab 2 ayat-ayat tentang hierarki dan nilai, kemudian yang ketiga bab ketiga yaitu kegiatan ekonomi, bab keempat ayat-ayat tentang filantropi, dan bab kelima ayat-ayat tentang jalur perdagangan dan alat pengukur barang. Nah, adapun dalam pembahasan ekonomi ayat ekonomi dan sosial ini, berikut itu yang kami bacakan tadi merupakan atau yang kami terangkan dalam PowerPoint ini merupakan hal-hal yang akan dibahas dalam ayat-ayat tentang ekonomi dan sosial. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke bab 1 yaitu tentang ayat-ayat tentang manusia sebagai homo economicus. Yang pertama yaitu manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, tentu saja sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah menciptakan manusia itu adalah menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, di mana ketika menjadi khalifah mereka tentunya harus bisa membimbing diri sendiri maupun membimbing orang lain. Nah, kemudian yang poin yang kedua yaitu tentang keragaman usaha manusia. Di muka bumi ini tentu kita semua memiliki beragam macam ya daripada cara menghasilkan rupiah ataupun menghasilkan uang ya untuk makan kita sehari-hari, untuk keluarga kita dan untuk sebagainya. Nah, jadi di sini berbagai macam usaha yang dilakukan manusia, contohnya seperti mulai dari petani sampai kepada pedagang, sampai kepada pengusaha dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu kecintaan manusia kepada harta. Nah, manusia pada dasarnya itu sangat mencintai harta. Bagaimana tidak? Segala sesuatu itu misalkan itu memang harus memerlukan uang. Misalkan seperti ingin membeli mobil, ingin membeli rumah dan lain sebagainya. Sehingga manusia sangat mencintai harta mereka. Nah, pun begitu, apakah mereka sadar bahwasanya ketika mereka meninggal harta itu tidak akan mereka bawa mati. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita walaupun di sini adalah pelajarannya tentang kecintaan manusia terhadap kepada harta, di sini kita dapat mempelajari bahwasanya harta itu bukanlah segala-galanya ya, melainkan boleh kita mencintai bahwasanya kita memiliki harta atau apapun, tapi jangan sampai itu menjadikan kita sombong. Maka jadikanlah itu sebagai jalan amal kita, ya, sebagai jalan kita berdakwah ataupun sebagai jalan untuk kita bersedekah. Jadi mungkin itu dari poin yang bab 1 ini.
Kemudian teman-teman kita lanjut ke bab 2, yaitu ayat-ayat tentang hierarki dan nilai. Yang pertama itu prinsip ketauhidan. Nah, kemudian prinsip keseimbangan, prinsip keadilan, nilai instrumental zakat, pelarangan riba, kerjasama, jaminan sosial, dan kebajikan humanis. Nah, jadi ini dimaksudkan prinsip ketauhidan itu, kita dalam ayat ekonomi itu tentunya harus didasari dengan ketauhidan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita berjualan atas dasar ketauhidan kita, atas dasar lillah kita, atas dasar kecintaan kita pada Allah, maka tidak akan terjadi yang namanya bohong ya dalam timbang menimbang misalkan, atau dalam berdagang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu prinsip keseimbangan. Yang maksud di sini prinsip keseimbangan itu yaitu keseimbangan antara akhirat kita dan dunia. Nah, yang mana ketika kita sudah datang waktunya sholat, maka kita sholat. Kemudian setelah itu maka kita lanjutkan sebagaimana firman Allah itu ya, yang intinya bahwasanya bertebarlah kamu di muka bumi ini, kata Allah, setelah kita melakukan kewajiban kita. Jadi maknanya apa? Kita harus seimbang antara prinsip kita harus seimbang ya, tidak mendahulukan dunia begitu. Kita harus seimbang antara dunia dengan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, prinsip keadilan. Nah, jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya prinsip kita itu harus memiliki dasar ketauhidan sehingga bisa menimbulkan prinsip keseimbangan dengan keadilan dan lain sebagainya. Prinsip keadilan ini maksudnya ialah kita harus adil ya, harus adil dalam menimbang, harus adil dalam memberikan harga, harus adil dalam memberikan kualitas yang kita jual terhadap pelanggan atau sebaliknya begitu. Kemudian yang keempat, nilai instrumental zakat. Nah, jadi ketika kita telah memiliki yang pertamanya yang namanya usaha, kemudian yang didasari dengan ketauhidan, kemudian kita menyeimbangkan dunia dan akhirat, dan kita memiliki prinsip keadilan, jadi kita juga harus meningkatkan nilai instrumen zakat kita. Ya, kita ketika berdagang misalkan dalam ekonomi kita ataupun dalam sosial kita harus bisa meningkatkan nilai-nilai daripada zakat kita sendiri. Kemudian yang kelima itu pelarangan riba. Dalam hal apapun pada dasarnya dalam Al-Qur'an dalam Islam ini, dalam syariah kita dilarang yang namanya riba. Jadi apapun kegiatan kita janganlah terdapat di dalamnya bau-bau riba gitu. Sehingga karena dalam praktik riba ini baik pelaku maupun yang baik penjual maupun pembeli dalam dua belah pihak ini mendapatkan azab yang sama. Kemudian yang keenam itu adalah kerjasama. Nah, yaitu kerjasama. Dalam kerjasama ini kita perlu memang untuk meningkatkan kualitas atau mengembangkan suatu usaha yang kita miliki, yaitu diperlukan yang namanya kerjasama begitu. Nah, jadi sehingga kita kelaknya agak tidak terlalu kesulitan dalam menghadapi hal apapun. Misalkan dalam mencari pelanggan, misalkan ketika kita memiliki kerjasama, jadi jaringan kita menjadi lebih luas ya, dan teman-teman akan lebih banyak mengetahui tentang kualitas atau pekerjaan atau hal apa yang kita jual begitu. Kemudian yang ketujuh yaitu jaminan sosial. Nah, atau kebajikan dalam humanis. Nah, jadi jaminan sosial ini yang dimaksud itu ketika kita telah memiliki dasar ketauhidan, kemudian keseimbangan, kemudian keadilan, kemudian nilai zakat, kemudian pelarangan riba kita, kemudian dapat kerjasama, yang terjadi apa? Jaminan sosial kita akan terjamin memang. Nah, yang mana kita setelah kita memiliki itu semua, nah kita jadi lebih mudah begitu menghadapi dunia ini maupun menghadapi akhiratnya. Mungkin begitu di bab mungkin itu yang dimaksudkan di bab 2 ini, teman-teman. Ya, selanjutnya yaitu tentang bab 3 yang
yaitu dengan kegiatan ekonomi. Di mana di antaranya yang pertama dalam kegiatan ekonomi sehari-hari kita itu yang biasanya ya produksi, kemudian baru distribusi atau konsumsi begitu. Produksi ini ialah orang yang membuat ya, orang yang membuat atau menciptakan gitu, menciptakan karya lah yang bisa dijual. Misalkan seseorang itu memproduksi sebuah laptop begitu. Nah, jadi dalam pembuatannya itu namanya produksi. Kemudian distribusi yaitu orang yang menjual. Nah, orang yang menjual, ya siapa yang membeli yang menjual di pasaran misalkan secara eceran ataupun secara grosir dan lain sebagainya itu dinamakan distribusi, orang yang menjual. Kemudian yaitu konsumsi, yaitu sama dengan konsumen. Konsumen yaitu orang yang memakai gitu ya. Sebagai kita yang membeli laptop misalkan atau kita yang membeli handphone, kita itu bisa dikatakan tergolong sebagai konsumsi atau konsumen. Nah, kemudian yang bab 4 itu teman-teman ada ayat-ayat tentang filantropi. Di mana poin-poin dari ayat filantropi ini diantaranya ayat tentang zakat, kemudian tentang infak, kemudian tentang sedekah, kemudian infak dan zakat. Nah, maksud di sini apa? Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ekonomi yang ada ini sebenarnya bersumber dari Al-Quran. Nah, jadi kita sebagai selaku umat muslim, tidak perlulah rasanya kita memakai sistem komunis. Tidak perlu juga kita memakai sistem konvensional. Nah, jadi kita juga punya sistem syariah yang mana yang bisa kita berdagang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi kita terhindar dari yang namanya riba, kemudian kita juga terhindar dari yang namanya kekufuran, sehingga ketika kita berpaut atau bersumber bertujuan dari Al-Quran, berangkat dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita bisa mengimbangkan ya antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat kita, sehingga kita tidak tersesat nantinya dalam berdagang secara ekonomi maupun sosial. Kemudian selanjutnya teman-teman yaitu bab 5 tentang ayat-ayat jalur perdagang dan alat pengukur barang. Dari sini ada dua hal yang perlu kita bahas. Yang pertama itu jalur perdagangan, kemudian alat pengukur barang dalam berdagang. Yang pertama itu jalur perdagangan. Kita harus menentukan ketika kita berdagang, kita harus menentukan kemana jalur kita, di mana kemana target kita dan hal-hal apa yang akan kita dagangkan. Itu penting. Nah, bagaimana kita memproduksi, kemudian kita mendistribusikan dan bisa sampai kepada sasaran kita yaitu konsumen secara penuh seperti yang kita harapkan. Kemudian yang kedua itu alat pengukur barang dalam berdagang. Misalkan kita menjual sesuatu, misalkan seperti buah, berarti kita harus memiliki timbangan. Nah, sehingga ketika orang beli 1 kilo atau 2 kilo atau selebihnya, bisa kita mengukur atau menimbang dengan jujur dan baik. Dan selanjutnya, misalkan dalam hal lain, kita menjual seperti kopi, misalkan seperti di Tanah Gayo ini, tentu kita juga penting dalam memiliki alat pengukur. Nah, sehingga kita tahu berapa persen dan berapa persennya. Mungkin itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf karena kami pun masih dalam tahap pembelajaran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.